Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan modul MPPC. Nah, modul MPPC ini membahas aliran gitu, proses dari bahan baku menjadi barang. Jadi itu bagaimana alirannya gitu. Membutuhkan mesin berapa untuk setiap proses tersebut gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada meja fabrikasi dan assembly atau perakitan gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada OPC. Input dari modul MPPC ini ada routing sheet sama OPC gitu ya, teman-teman. Dimana untuk OPC kita digunakan untuk mengetahui setiap proses dari assembly dan fabrikasi gitu ya, teman-teman. Dimana terdapat komponen A, B, C, dan D gitu atau seterusnya gitu ya. Lalu untuk routing sheet itu digunakan untuk melihat gitu berapa waktu yang dibutuhkan, jumlah mesin teoritis yang dibutuhkan untuk proses tersebut gitu ya, teman-teman. Langsung aja ya. Dimana kan di sini ada komponen A, komponen B, C, dan D. Kenapa sih di sini ada komponen A aja? Dikarenakan prosesnya itu terdapat di komponen A aja gitu ya, teman-teman. Di sini yang ini prosesnya. Nah, dikarenakan komponen B ini, dikarenakan yang punya saya mah itu gitu ya, nggak ada di komponen B, C, dan D-nya itu nggak ada proses. Jadi di MPPC-nya itu cuman ada komponen A aja. Jika ada di teman-teman yang komponen B dan C-nya itu terdapat proses, kalian masukin aja, tinggal ditambahin di pinggirnya gitu ya, teman-teman. Kita langsung aja ya. Ada proses yang pertama itu ada menggulung wol, di mana mesin atau fungsinya itu menggunakan winding mesin. Nah, kalian tulis aja di sini ada winding mesin. Nah, lalu ada proses yang kedua itu ada merajut gitu ya di pabrikasi. Untuk mesinnya itu ada mesin rajut ya, teman-teman. Lalu di pabrikasi itu ada yang terakhir itu ada bagian memotong, proses memotong gitu ya di komponen A. Itu menggunakan mesin meja fabrikasi ya. Nah, tulis aja sama kalian. Nah, setelah sudah di pabrikasi, sudah mengetahui mesin atau fungsinya, kita langsung ke mesin atau fungsi bagian assembly ya, teman-teman, atau penyatuan. Di mana di sini ada ada mesin bordir ya, teman-teman. Ada bagian membordir, yaitu menggunakan mesin bordir. Bentar, teman-teman, ada kendala sebentar. Nah, lalu di bagian assembly juga atau penyatuan itu ada pengerutan, teman-teman, di mana menggunakan jarum sontek. Kalian tulis aja ya, sesuai OPC kalian gitu. Lalu selanjutnya ada assembly. Setelah pengerutan itu ada menjahit menggunakan mesin jahit. Kalian tulis aja di mesin atau fungsinya itu menggunakan mesin jahit. Dikarenakan di sini ada dua proses dalam menggunakan mesin jahit, kalian tulis aja satu ya. Misalnya di kalian juga ada 2 atau 3 gitu ya. Kalian tulisnya satu aja di MPPC-nya. Lalu yang terakhir itu ada packing ya, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, dikarenakan harusnya itu di sini nggak tertulis, harusnya itu ada meja fabrikasi 2 ya, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Tapi di MPPC kita tulis kok ada meja fabrikasi 2. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui mesin atau fungsi yang digunakan pada setiap proses, kita langsung aja ke bagian pengaliran gitu ya, untuk simbolnya gitu. Nah, dimana kan pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa
Di bagian barang bahan baku itu simbolnya itu menggunakan segitiga terbalik, dan untuk prosesnya itu menggunakan setiap prosesnya itu menggunakan bulat ya teman-teman. Nah, kita simpan di receiving gitu ya, soalnya kan awal gitu ya teman-teman, masih awal di bahan baku gitu, maaf. Selanjutnya ada di setiap proses ini ada winding mesin proses. Ini menggunakan bulat. Nah, kenapa sih pada komponen A hanya terdapat di pabrikasi aja? Soalnya kan kita belum mengassembly gitu ya dari komponen A ke B. Jadi kita pabrikasi terlebih dahulu. Kalian satuin aja menggunakan ini. Dari ini ke sini. Sorry. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, dari alurnya itu dari bahan baku ke winding mesin, lalu ke proses merajut menggunakan mesin rajut gitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir di pabrikasi itu pada komponen A itu bagian memotong di meja pabrikasi gitu teman-teman. Selanjutnya kita ke routing sheet untuk melihat pada bagian proses menggulung wall itu membutuhkan mesin berapa sih gitu secara teoritisnya atau secara routing sheet-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada 0,966. Kita balik lagi ke sini, kita tulis ke save lagi menggunakan ini. Nah, tulis aja kita sama 0,966 0,996. Nah, kalau udah kalian yang rapi ya, ini saya nggak rapi, maaf. Lalu kita masukin lagi di sini itu berapa sih? Lihat lagi ke routing sheet ya. Di routing sheet ada 6,12123. 6,123. 2,123. Nah, lalu yang terakhir ada, kita ke save. Nol koma nol lima tiga. Setelah kita mengetahui gitu, setelah memasukkan jumlah mesin ya yang digunain gitu ya, atau disesuaikan dengan routing sheet jumlah mesin yang dibutuhkan secara teoritis, kalian jumlahin gitu ya. Misal di kalian mah ada
Kita jumlahin aja terlebih dahulu ya. Nah, misalnya kalau di kalian komponen A dan B dan C-nya itu terisi, kalian nantinya itu tinggal tambahin aja. Misalnya, kalau di komponen A itu 0,996 dan di komponen B itu ada komponen B tetapi menggunakan mesin yang sama, misalnya mesin rajut itu di komponen B juga digunain gitu. Kalian tinggal tambahin aja gitu. 2,123 ditambah misalnya itu 1,532 gitu. Kalian tambahin aja, nanti akan menghasilkan jumlah mesin teoritis yang digunainnya itu berapa gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut aja ya ke assembly gitu. Nah, untuk assembly kan dikarenakan saya sudah mengerjakan gitu ya, biar cepet. Kalian bisa lihat ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, pada bagian assembly itu kan ada penyatuan antara komponen A dan komponen B, di mana penyatuannya itu di bagian membordir gitu ya teman-teman. Pada bagian membordir ini, sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya, kita balik lagi ya ke sebelumnya, di mana kenapa ini disimpannya di storage? Dikarenakan ini pada bagian pabrikasi ini nantinya akan menjadi barang setengah jadi ya teman-teman. Nah, kalau kita lanjutin aja prosesnya di storage gitu ya. Lalu ada ke mesin bordir teman-teman, soalnya kan ini bagian assembly gitu ya teman-teman. Lalu ada bagian penyatuan C gitu ya ke komponen A dan B gitu ya teman-teman. Itu ada pengerutan teman-teman. Di sini juga ada menggunakan jarum sontek. Kalian simpan aja di sini ya. Dikarenakan sudah tidak ada lagi proses, langsung aja ke bagian gudang bahan jadi, atau ini teh gudang bahan setengah jadi ya. Nah, pada bagian penggabungan D ke A, ada B dan C, terus ke aksesoris itu menggunakan mesin yang sama nih. Kalian misalnya itu kan ini beda ya, beda penyatuannya gitu. Kalau misalnya kalian nggak ada, misalnya kita awasin dulu ya aksesorisnya. Kalian si prosesnya itu simpennya itu di pinggir di satu kolom yang sama gitu ya, di satu kolom yang sama di sini gitu, di bagian ini gitu ya, kalau menggunakan mesin yang sama gitu teman-teman. Setelah diisi gitu ya semuanya, sampai ke meja pabrikasi 2 ini, sampai ke meja pabrikasi 2 untuk proses packing. Kalian kayak yang tadi dilihat jumlah mesin teoritis yang dibutuhinnya itu berapa gitu ya teman-teman. Kalian bisa lihat di routing sheet. Ini ada sampai yang ini nih. Kalian bisa lihat, kalian salin aja ke sini ya, ke proses. Lalu setelah sudah, kalian tinggal masukin ke jumlah mesin teoritisnya. Ini ada 0,31. Nah, kita ke sini lagi. Kita lihat aja dari si proses ini jumlah mesin teoritis yang dibutuhinnya itu berapa. Nah, kita lihat ke bagian yang mesin jahit di bagian assembly. Kita lihat ya. Nah, ini kan ditambahin ya teman-teman. Jadi kalian tambahin 1,221 ditambah 0,626 gitu ya. Beginilah hasilnya gitu. Kalau sudah, kita ke mesin, total jumlah mesin aktual gitu ya, dimana rumusnya itu sama dengan round up, round up. Jumlah mesin teoritis pabrikasi, jumlah mesin teoritis yang pertama ditambah jumlah mesin teoritis yang kedua, 0 ya teman-teman.
Kalau di saya mungkin di kalian bisa titik koma, bisa ke titik dua-duanya gitu ya. Enter. Nah, kalau udah kalian bisa drag ya ke bawah. Drag aja. Nah, mungkin untuk penjelasan modul MPPC perhitungannya itu dicukupkan sekian. Mungkin selanjutnya di mana OPC ini digunain untuk melihat proses sama mesin atau fungsi yang digunain gitu ya teman-teman, serta alur prosesnya itu bagaimana gitu. Sedangkan routing sheet digunain untuk melihat jumlah mesin teoritis yang digunainnya secara routing sheet gitu ya teman-teman. Lah, dihasilkanlah jumlah total mesin aktualnya itu segini gitu. Ya. Mungkin cukup sekian perhitungan modul MPPC. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau mungkin kalian belum sepenuhnya paham pada perhitungannya. Bisa kalian tanyakan nanti langsung pas praktikum gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.